Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Video hari ini cukup meresahkan dan penuh ketegangan. Kita akan membahas kisah-kisah horor saat berkemah di pegunungan terpencil. Cerita tentang pertemuan aneh jauh di dalam hutan, sangat jauh dari bantuan, di tempat di mana suasananya terasa tidak wajar. Banyak kejadian di cerita ini sulit dijelaskan secara logis, dan justru itu yang membuatnya semakin menyeramkan. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa dukung channel dengan like dan subscribe. Dan tulis di komentar kalau kalian ingin lebih banyak cerita seperti ini. Sepupuku, Cal, membujukku ikut perjalanan berkemah musim dingin tepat sebelum Natal. Kali ini lokasinya benar-benar terpencil. Wilayah hutan yang bahkan hampir tidak muncul di peta. Katanya perjalanan ini akan baik untukku. Sejujurnya, saat itu aku sudah sangat lelah. Secara mental, emosional, semuanya terasa berat. Jadi aku tidak membantah. Aku hanya ingin menjauh dari kota dan dari pikiranku sendiri. Kami bertemu di sebuah kota kecil yang sunyi. Hanya ada satu pom bensin dan sebuah restoran tua yang tampak seperti tidak berubah selama puluhan tahun. Truk Cal sudah penuh perlengkapan 2 tenda militer lama, perlengkapan hiking yang sudah tergores di sana-sini, dan sebuah radio engkol tua yang sepertinya dibeli dari obral barang bekas. Dia melemparkan termos kopi ke arahku sambil tersenyum aneh. Senyum seseorang yang seolah menyimpan rahasia. Tempat yang dia pilih tidak bisa kutemukan di peta manapun. Menurut Cal, area itu dulunya milik perusahaan tambang batu bara pada tahun 1940-an. Lalu ditinggalkan setelah longsor besar menghancurkan operasional mereka. Katanya masih ada sisa-sisa struktur lama, mungkin pondasi bangunan, tapi sebagian besar sudah kembali menjadi hutan liar. Hampir tidak ada orang ke sana, katanya pelan. Bahkan pemburu pun jarang. Kami berkendara sejauh mungkin melewati jalan bekas jalur pemadam kebakaran, sampai akhirnya terhenti di gerbang besi berkarat. Dari sana kami berjalan kaki sekitar 8 km lebih ke dalam. Salju makin tebal di setiap langkah. Tidak ada penanda, tidak ada papan petunjuk. Cal terus memeriksa peta lusuh yang sudah terlipat-lipat sambil bergumam sendiri. Tapi raut wajahnya tetap yakin. Cukup yakin untuk membuatku berhenti bertanya. Saat kami tiba di sebuah area terbuka, hari sudah menjelang sore. Matahari turun rendah, dan cahaya kebiruan khas musim dingin mulai menyelimuti hutan. Tempat itu tampak sederhana, tanah datar yang dikelilingi pepohonan rapat. Di sisi jauh terlihat aliran sungai kecil yang membeku, dan dinding batu runtuh setengah terkubur salju. Seperti sisa sesuatu dari masa lalu yang tidak ingin diingat. Kami mendirikan tenda di dekat garis pepohonan agar terlindung dari angin. Malam pertama berjalan tenang, terlalu tenang, dan sangat dingin. Dingin yang meresap sampai ke tulang, membuat kantong tidur terasa sempit dan menekan. Di tengah malam aku sempat terbangun. Ada suara gesekan pelan di dekat tenda Cal. Seperti langkah yang diseret perlahan di atas salju. Tapi hanya sebentar. Kupikir mungkin dia keluar sebentar, atau membetulkan perlengkapan. Aku tetap diam, membungkus diri lebih rapat, mencoba tidur lagi, meski perasaan tidak nyaman mulai muncul. Pagi harinya, kami memanaskan air dengan kompor kecil, dan membuat kopi instan yang rasanya lebih seperti asap, daripada kafein. Cal tampak bersemangat. Dia ingin menjelajahi area terbuka itu dan berjalan sampai ke tikungan sungai yang dia lihat di peta. Kami menyusuri area dengan perlahan, menyingkirkan semap dan menendang gundukan salju yang menutupi benda-benda lama. Cal menemukan kabel baja tebal yang tertimbun jarum pinus dan sesuatu yang terlihat seperti roda gigi berkarat. Mungkin bagian dari mesin penarik kayu zaman dulu. Tapi yang benar-benar menarik perhatianku adalah lubang-lubang kecil yang tersebar di seluruh area terbuka itu. Awalnya kupikir itu lubang sarang hewan. Namun, semakin lama aku memperhatikan, semakin terasa ada yang janggal. Bentuknya terlalu rapi, terlalu seragam, dan jumlahnya terlalu banyak. Saat itu, untuk pertama kalinya,
Suasana hutan terasa berubah, seolah kami tidak sendirian di sana. Masing-masing lubang itu lebarnya sekitar 5 atau 6 inci. Terlalu sempit untuk sesuatu yang besar, tapi juga terlalu dalam untuk dianggap acak. Beberapa tertutup salju dan jarum pinus kering, namun yang lain terbuka begitu saja, tampak seperti celah gelap di tanah yang membeku. Lubang-lubang itu tidak mengelompok seperti sarang. Jaraknya hampir sama rata, seperti bekas tiang pagar yang pernah ditanam lalu dicabut kembali dengan sengaja. Aku menyebutkannya pada Cal. Dia hanya mengangkat bahu. Mungkin sisa kegiatan penebangan lama. Siapa yang tahu, malam itu, suasananya berubah menjadi jauh lebih aneh. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, tubuhku langsung tersentak bangun lagi. Seolah otakku menolak untuk beristirahat. Lalu aku mendengar sesuatu. Bunyi ketukan pelan, seperti seseorang memukul batang pohon dengan batu atau tongkat kecil. Tidak terus-menerus, terpisah jaraknya. 2 ketukan, hening, lalu 3, lalu tidak ada apa-apa. Polanya terasa acak, tapi tidak alami. Aku menahan napas dan mendengarkan. Akhirnya suara itu berhenti. Lalu terdengar bunyi salju terinjak. Bukan ranting yang digoyang angin. Bukan hewan kecil menggali. Ini terdengar disengaja. 1 langkah, berhenti. Langkah lagi, berhenti. Sesuatu bergerak mengitari tenda dengan lambat dan terukur, seperti sedang memeriksa sekeliling. Lalu, sunyi total. Aku menunggu lama sekali sebelum membuka resleting pintu tenda. Jari-jariku kaku karena terlalu lama diam. Di luar, permukaan salju terlihat mulus. Tidak ada jejak, tidak ada tanda apapun. Hanya serpihan salju halus yang melayang ditiup angin. Keesokan paginya, aku tidak langsung menceritakannya, karena aku sendiri tidak yakin bagaimana harus menjelaskannya. Wajah Cal tampak lelah. Dia juga tidak bicara apa-apa sampai kopinya habis. Aku menemukan jejak sepatu di sekitar tendamu, katanya pelan. Hanya 1 jenis, bukan punyaku. Jejaknya membentuk lingkaran 1 putaran penuh. Tidak ada jejak datang, tidak ada jejak pergi. Seolah muncul begitu saja, berjalan memutari tenda, lalu hilang. Dia mencoba radio darurat. Memutar engkolnya beberapa kali. Wajahnya mengeras. Tidak ada suara. Bahkan tidak ada statis. Hanya kosong. Mau kembali? Tanyaku. Dia memandang ke arah sungai kecil di kejauhan selama beberapa detik, lalu menggeleng. Kita tinggal 1 malam lagi. Aku ingin memastikan sesuatu. Menjelang matahari terbenam, dia mengajakku ke bagian sungai yang berbelok masuk ke cekungan dangkal. Saljunya lebih tipis di sana, seperti sering tersapu angin. Cal berhenti dan menunjuk ke tepi turunan. Di sini kejadiannya. Kejadian apa? Dia tidak langsung menjawab. Matanya tetap menatap tanah. Sepupu kakekku, musim dingin tahun 43. Mereka menemukannya tepat di sini. Perlengkapannya lengkap, tidak ada luka, tapi sudah meninggal. Dibilang karena kedinginan, padahal dia belum hilang sehari penuh. Maksimal 12 jam, dan anehnya, tidak ada jejak kaki lain selain miliknya sendiri. Aku menatapnya. Dan kamu pikir ini tempat berkemah yang bagus? Dia tidak tersenyum, tidak juga bercanda. Dia hanya berbalik dan berjalan kembali. Malam itu aku bahkan tidak mencoba tidur. Aku duduk di dalam sleeping bag dengan lampu lentera diredupkan, pisau di tangan, telinga siaga menangkap setiap bunyi sekecil apapun. Sekitar tengah malam, suara itu datang lagi, tapi bukan langkah kaki. Suara seretan, pelan, berirama, seperti sesuatu yang berat sedang ditarik di atas salju. Mungkin terpal, mungkin mantel tebal. Apapun itu, bergerak perlahan mengitari tenda, lalu berhenti, tepat di luar.
Kemudian, resleting tenda bergerak. Aku melihatnya di cahaya redup. Ujungnya turun perlahan, sedikit demi sedikit. 3 inci, mungkin 4. Lalu diam. Aku langsung menerjang ke depan dan menyodorkan tangan keluar dengan pisau di depan. Tidak ada apa-apa, hanya udara dingin dan salju yang masih utuh. Aku membuka resleting sepenuhnya. Tetap tidak ada siapa-siapa. Tapi, resleting itu jelas sudah terbuka. Aku memanggil nama Cal. Tidak ada jawaban. Aku meraih sepatu botku, keluar dengan tergesa, lalu berlari ke tendanya. Kosong. Kantong tidurnya masih ada. Tas ranselnya juga masih di tempat, tapi sepatu botnya hilang. Di tanah bersalju, aku melihat jejak yang tampak seperti jejak kakinya mengarah kembali ke sungai kecil itu. Aku mengikutinya dengan jantung berdetak keras di dada. Jejak itu membawaku ke titik yang sama seperti yang pernah dia tunjukkan. Tepi jurang sempit yang curam. Dan di sana, jejak itu berhenti. Tidak ada bekas tergelincir, tidak ada tanda jatuh, tidak ada tanah yang terganggu. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Aku berteriak memanggil namanya berulang kali sampai suaraku serak dan nyaris habis. Saat pagi datang, dengan tangan gemetar aku mengemas semua yang bisa kubawa, peralatanku dan miliknya, lalu berjalan kembali sendirian. Tim pencari tidak menemukan apapun. Tidak ada satupun jejak selain milikku. Tidak ada tanda keberadaan orang lain. Seharusnya, ini hanya pendakian musim dingin selama 4 hari. Hanya aku dan temanku, Ezra, menuju daerah pegunungan yang jauh lebih sunyi, di perbatasan hutan terpencil. Kami berdua sudah sering berkemah sebelumnya, kebanyakan saat musim panas, perjalanan akhir pekan biasa bersama teman atau keluarga. Kami melapor di pos penjaga hutan tak lama setelah makan siang di hari Senin. Petugas di balik meja memberi kami tatapan lambat dan ragu. Tatapan yang biasanya muncul saat seseorang hendak melakukan sesuatu yang sedikit ceroboh, tapi belum cukup berbahaya untuk dilarang. Dia mengingatkan bahwa jalur di atas Ridgeback Loop jarang dipatroli saat musim dingin. Hari pertama berjalan lancar, bahkan terasa mudah. Udara sangat dingin tapi kering. Kami menempuh sekitar 7 atau 8 mil sebelum berhenti di dekat aliran sungai setengah membeku yang membelah area pinus lebat. Kami mendirikan tenda, merebus air, lalu makan dendeng dan kentang instan. Rasanya seperti kenangan samar tentang makanan sungguhan. Ezra bercerita tentang mantan rekan kerjanya yang yakin bisa hidup hanya dengan stik daging dan vitamin. Kami tertawa lebih keras dari seharusnya. Mungkin karena di tengah kesunyian hutan, tawa terasa sangat berharga. Keesokan paginya, Ezra bilang dia mendengar langkah kaki mengitari tenda semalam. Bunyi renyah salju terinjak, pelan berulang, seperti berputar 2 atau 3 kali. Katanya mungkin rusa, tapi nada suaranya tidak sepenuhnya yakin. Dia berusaha terdengar santai, dan justru itu yang membuatku tahu dia kepikiran. Aku sendiri tidak mendengar apa-apa. Biasanya aku mudah terbangun oleh suara sekecil apapun. Tapi malam itu aku tidur sangat lelap. Hari kedua, kami masuk lebih dalam ke hutan, melewati sisa-sisa menara api tua yang sudah lama ditinggalkan. Yang tersisa hanya fondasi beton dan balok kayu lapuk berserakan. Terlihat menarik dengan cara yang aneh, seperti potongan sejarah yang terlupakan, namun juga menghadirkan rasa sunyi yang menekan. Bukan menakutkan, hanya terasa sangat jauh dari dunia. Beberapa jam kemudian kami menemukan sebuah area terbuka yang lebar, dikelilingi pohon-pohon kurus dengan jarak yang terlalu rapi untuk disebut alami. Ezra berhenti untuk mengambil foto. Aku berdiri diam, merasakan ada sesuatu yang tidak pas, meski sulit dijelaskan. Bukan hanya karena susunan pohonnya, tetapi karena keheningannya. Bahkan angin pun seperti berhenti bernapas. Saat kami melihat kembali foto di ponsel Ezra, ada bayangan kabur samar di tengah bingkai. Bukan bentuk, bukan sosok, hanya noda aneh yang tidak sesuai dengan cahaya atau sudut gambar.
terlihat seperti lensa tersentuh jari berminyak. Tapi anehnya, tidak ada noda di foto-foto lainnya. Dan entah kenapa, semakin lama dipandang, semakin membuat perasaan tidak nyaman. Malam itu, udara berubah jauh lebih dingin. Kami mendirikan tenda sedikit menanjak dari area terbuka, tak jauh dari jalur setapak. Sekitar tengah malam, suara itu muncul lagi. Ada sesuatu yang bergerak. Kali ini ritmenya jelas, teratur, pelan. Bunyi derak salju yang terinjak, langkah demi langkah, tepat di luar jangkauan cahaya api unggun. Tidak mendekat, tidak menjauh, hanya mondar-mandir. Beberapa langkah, berhenti, lalu beberapa langkah lagi. Ezra menyorotkan lampu kepalanya ke arah pepohonan. Anehnya, setiap kali cahaya menyala, suara itu langsung berhenti. Seolah apapun itu tahu, kami sedang waspada, atau memang tidak ingin terlihat. Aku sempat memanggil, hanya sapaan singkat dengan suara gemetar. Halo? Tidak ada jawaban. Tidak ada gerakan hewan. Tidak ada balasan apapun. Hanya hening yang terasa makin berat. Kami tidur bergantian malam itu. Tidak ada yang mau mengaku takut, tapi kami sama-sama tahu alasannya. Memasuki hari ketiga, suasana berubah. Kami jadi lebih pendiam. Ezra terus menoleh ke belakang, seperti merasa ada yang mengikuti dari kejauhan. Aku mulai melihat hal-hal kecil yang terasa janggal. Ranting patah rapi setinggi bahu, tumpukan batu halus di sisi jalur yang jelas belum ada kemarin. Jejak penanda jalur yang tidak sesuai dengan peta kami. Di satu titik aku berhenti dan menatap jalur di belakang. Salju memang tidak merata, tapi cukup untuk membaca arah jejak. Jejak kami mengarah ke depan selama berjam-jam. Tapi ada satu jalur lain yang justru bergerak ke arah berlawanan. Seperti seseorang berjalan mundur, menjaga jarak, tetap sejajar dengan kami. Kami tidak membicarakan untuk kembali, tapi tanpa sadar, langkah kami makin cepat. Malam berikutnya, kami berkemah di cekungan sempit yang dikelilingi pohon cemara rapat. Angin tertahan, tapi ruang terasa sesak. Lebih dekat, lebih menekan. Salju turun lagi, tipis namun terus-menerus. Ezra sedang merapikan tasnya. Aku berjalan ke tepi pepohonan untuk menyikat gigi. Saat mendongak, jantungku seperti berhenti. Ada sosok berjongkok di dekat perlengkapannya. Diam, tidak bergerak. Seolah menunggu kami lengah. Jaraknya mungkin sekitar 6 meter. Aku membeku. Sosok itu tidak menghadapku, tidak bereaksi. Aku memanggil dengan nada tajam. Beberapa detik tak terjadi apa-apa, lalu perlahan ia berdiri. Bukan seperti orang bangkit, lebih seperti sesuatu yang meluruskan tubuh dari posisi merangkak. Ia berbalik tanpa menoleh padaku, lalu berjalan masuk ke hutan dan menghilang di antara gelap. Ezra berlari saat aku berteriak. Kami menyisir tepi kemah dengan senter. Tidak ada apa-apa. Tidak ada jejak. Tidak ada salju yang terusik. Tasnya utuh, tidak ada yang berpindah. Kami sepakat tidak tidur malam itu. Sekitar pukul 3, saat Ezra setengah terlelap bersandar di batang pohon, aku melihatnya lagi. Berdiri di batas cahaya api. Bahunya membungkuk, lengannya tampak panjang, tubuhnya diam, seperti terlalu dekat tanpa sengaja dan ragu harus berbuat apa. Aku tidak berkedip, tidak bernapas. Api unggun meletup, dan sosok itu hilang. Sebelum matahari terbit kami sudah bergerak. Tidak sarapan, tidak banyak bicara, hanya berkemas dan pergi secepat mungkin. Kami berjalan berjam-jam dalam diam, sampai akhirnya mencapai mobil menjelang sore. Kami langsung berkendara ke motel murah di kota berikutnya. Setiap musim dingin, aku selalu melakukan perjalanan berkemah sendirian. Januari itu, aku memilih lokasi jauh di dalam hutan. Lembah sempit dekat aliran sungai yang membeku total saat Desember. Terlindung punggung bukit di 3 sisi.
dipenuhi pepohonan lebat, tempat yang memberi rasa sunyi yang sempurna. Malam pertama sebenarnya terasa sempurna. Dingin, menusuk, tapi sunyi. Aku merebus sedikit salju di panci kecil, membuat teh, lalu duduk di dekat api, sampai nyalanya meredup, dan jariku mulai kaku. Aku merayap masuk ke dalam tenda, dan menjorok jauh ke dalam sleeping bagku. Kesunyian di luar sana bukan terasa kosong. Rasanya penuh, seperti ada sesuatu yang hidup sedang menahan napas. Keesokan harinya, aku mendaki punggung Bukit Timur untuk melihat medan dengan lebih jelas. Medannya cukup curam, sampai pahaku terbakar. Tapi begitu sampai di puncak, pandanganku terbentang jauh, dan kemudian aku melihatnya. Di kejauhan di atas garis punggung Bukit Barat, ada bentuk hitam vertikal. Awalnya kupikir, itu mungkin pohon yang hangus, atau menara relay, mungkin juga pos pengawas kebakaran tua, tapi aku tidak melihat ada jalur yang menuju ke sana. Tidak ada gudang peralatan, tidak ada penanda, tidak ada yang muncul di peta topografi yang telah kupelajari. Dan di medan sepi seperti itu, rasanya tidak masuk akal. Namun, aku tetap menatapnya sebentar, setengah berharap itu bergoyang seperti pohon ditiup angin, tapi tidak bergerak, sama sekali tidak. Akhirnya, kupikir itu karena kelelahan. Aku sudah mendaki dan mendirikan tenda berjam-jam sehari sebelumnya. Mataku mungkin hanya menangkap bayangan dengan cara aneh. Aku turun kembali ke camp, membuat sedikit makanan, dan tidak memikirkannya lebih jauh. Malam itu, aku terbangun dengan perasaan aneh. Bukan karena suara, tapi seperti tekanan. Sulit dijelaskan. Bayangkan dengungan mesin yang jauh, tapi bukannya terdengar. Kamu merasakannya di gigi, seperti rahangmu bergetar. Aku tetap diam, mendengarkan. Kupikir mungkin hewan besar mendekat. Aku pernah melihat rusa hampir menyentuh tendaku, bahkan rubah pernah menggaruk ranselku, tapi ini berbeda. Tidak ada suara gerakan, tidak ada angin, hanya gemparan rendah seperti sesuatu yang tak terlihat bergetar di bawah tanah. Aku membuka resleting tenda perlahan dan mengintip keluar. Tidak ada apa-apa. Pohon-pohon tetap diam. Salju tampak tidak terganggu. Tapi kemudian aku menengadah ke arah punggung bukit lagi, dan bentuk hitam itu ada di sana. Kali ini jauh lebih dekat. Berdiri di puncak punggung Bukit Barat, tinggi dan ramping, siluetnya menonjol di langit yang diterangi bulan. Bentuknya sama, tanpa dasar yang terlihat, terlalu tipis untuk pohon, dan jelas terlalu tinggi untuk manusia. Ia tetap diam, tidak bergerak, seolah sedang mengamati. Tanpa peringatan, posisinya berubah. Ia tidak berjalan atau bergeser. 1 detik berada di puncak bukit, detik berikutnya ia 912 meter lebih rendah, bertengger di atas batu besar. Masih tegak, masih diam, tidak ada suara, hanya tiba-tiba lebih dekat. Nafasku tersedak. Aku menatapnya, hampir tidak berkedip. Lalu, ia semakin dekat lagi. Turun ke lereng, mungkin setengah jalan ke sungai. Saat itu, sesuatu di dalam diriku pecah. Aku mundur ke dalam tenda, menutup resleting dengan cepat. Seolah lapisan tipis nilon itu bisa menghentikan apapun yang itu. Aku duduk, memegang resleting dengan kedua tangan. Setiap otot tegang. Dengungan itu semakin kuat. Tidak keras, tapi terasa seperti masuk ke tengkorakku. Seperti layar TV mati setelah listrik padam. Getaran statis itu, tapi lebih dalam dan berdenyut. Tidak stabil, hampir seperti sedang memindai. Aku ingat menekan jari-jari ke pelipisku, seolah itu bisa meredam suara itu. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Hanya duduk di kegelapan, menunggu. Saat matahari akhirnya mulai muncul, aku perlahan membuka resleting tenda, jantung berdebar kencang. Punggungan itu kosong, salju tampak tak tersentuh.
Tak ada jejak, tak ada yang bisa membuktikan bahwa aku benar-benar melihat sesuatu. Aku tidak sempat makan. Aku segera membongkar tenda, menata semua barang ke ransel, dan mengambil jalur panjang keluar, jalur yang memutar jauh di lembah, menjauh dari lereng itu. Perjalanan itu mematahkan kebiasaanku. Aku tidak berkemah musim dingin berikutnya, atau musim dingin setelahnya. Aku bilang pada diriku sendiri, hanya mengambil jeda. Tapi dalam hati, aku tahu alasannya. Lalu, sekitar 3 tahun kemudian, tiba-tiba aku mendapat email dari seseorang bernama Jared. Dia menjalankan forum hiking dan survival alam bebas yang dulu sering kuikuti ketika orang-orang masih aktif di sana. Dia bilang ingat thread yang kubuat tentang lembah dekat Ballard Ridge, dan ingin menanyakan apakah aku pernah melihat hal aneh di sana. Kata-katanya persis, "Pernahkah kamu melihat totem itu?" Aku menatap kata itu lama sekali. Aku membalas, bertanya maksudnya. Dia mengirim foto. Buram dan diperbesar, tapi aku langsung mengenalinya. Bentuk yang sama. Kolom hitam tipis itu berdiri tegak menembus langit tepat di atas punggungan. Dia bilang itu tidak ada ketika dia dan putranya mendirikan tenda. Tapi keesokan paginya, itu tiba-tiba muncul. Mereka tidak bisa menjelaskannya. Putranya yang pertama kali melihat bilang hanya melihatnya saja membuat kepala sakit. Jared merasakan hal yang sama. Setiap kali menatapnya lebih dari beberapa detik, muncul rasa mual yang aneh, seperti mabuk mobil tanpa bergerak. Kami telah terkurung selama beberapa minggu. Bayi baru, cuaca beku, stres liburan, hal-hal biasa. Jadi ketika Aaron menyarankan perjalanan singkat musim dingin untuk menyegarkan kepala, aku langsung setuju. Tidak ada yang istimewa. Hanya 2 malam di kabin hangat dekat Alder Ridge, di tepi hutan, tempat bukit-bukit mulai melandai ke dasar sungai kecil. Kami menyiapkan mobil seolah akan tinggal di sana sebulan penuh. Lapisan pakaian hangat, camilan, tas bayi, semua barang Mason. Bahkan speaker Bluetooth kecil yang selalu terlupa sampai terlambat. Jan, Ibu Aaron, pernah melakukan perjalanan seperti ini sebelumnya, dan selalu membuat kami merasa aman. Rasanya nyaman punya dia bersama kami, bukan hanya untuk Mason, tapi juga karena ketenangan yakin yang selalu dia bawa. Aku memeriksa ramalan cuaca berkali-kali minggu sebelumnya. Katanya dingin tapi kering. Aku mungkin menyegarkan radar 15 kali pagi kami berangkat. Entah apa yang kucari berubah, tapi aku butuh merasa punya kendali sedikit saja. Perjalanan itu panjang, hampir 3 jam, tapi dengan bayi baru, rasanya seperti ekspedisi tersendiri. Kabin itu lebih indah dari foto-fotonya. 1 ruang utama dengan dapur kecil, perapian batu besar, 2 kamar tidur, dan 1 kamar kecil yang diklaim Jan untuk dirinya sendiri. Tidak mewah, tapi nyaman. Suasana sudah hangat saat kami tiba. Seseorang telah menyalakan pemanas sebelumnya. Aku ingat berpikir, betapa perhatian orang itu. Sekarang aku bertanya-tanya, siapa yang memegang kunci sebelum kami? Malam pertama sempurna. Kami menyalakan api di lubang di luar, memanggang sosis, minum coklat panas dengan sedikit whisky setelah Mason tidur. Jan menawarkan menjaga malam itu untuk memberi kami istirahat. Aku dan Aaron duduk di teras di bawah selimut tebal, hanya berbicara dan mendengarkan suara api. Aku belum pernah merasa begitu santai berbulan-bulan terakhir. Jika kamu mau, aku bisa buatkan lanjutan versi ini dengan ketegangan yang semakin meningkat. Cocok untuk YouTube narasi thriller sampai akhir cerita, sambil tetap aman untuk semua pengiklan dan penonton. Apakah kamu mau aku buat versi itu juga? Keesokan paginya, aku bangun dengan tubuh terasa seperti habis dilempar ke lantai. Tenggorokanku seperti digesek amplas, sendi-sendi nyeri, dan kepalaku penuh dengan bunyi statis. Kupikir ini cuma masuk angin cepat, yang biasanya datang saat tubuh berhenti bergerak dan menurunkan pertahanan. Bagaimanapun, aku benar-benar tak berguna. Aku tetap di tempat tidur sementara Aaron dan Jan membawa Mason untuk berjalan sebentar di belakang kabin. Ada jalan setapak tua menuju titik pandang,
Tidak berbahaya, hanya untuk menghabiskan waktu. Aku mungkin tertidur sebentar, karena tiba-tiba aku jelas mendengar sesuatu langkah kaki. Bukan langkah ringan, tapi berat, lambat, dan penuh tujuan. Setiap langkah terdengar jelas di papan kayu beranda. Satu demi satu, seolah seseorang yakin kemana dia akan pergi. Mereka sampai di pintu dan berhenti. Papan berderit, lalu diam. Aku menunggu sebentar, mengira Aaron lupa sesuatu dan kembali lebih cepat. Tapi pintu tidak terbuka, tidak ada bunyi kenop, tidak ada suara panggilan di dalam. Hanya diam yang aneh dan mencekam. Aku pun bangkit dan membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Beranda kosong. Tidak ada jejak kaki di salju tipis yang baru turun pagi itu. Permukaannya benar-benar halus. Aku melangkah keluar, memandang sekeliling. Tidak ada gerakan, tidak ada binatang, tidak ada angin. Semuanya hening, sunyi, tak masuk akal. Lalu, sekitar 20 detik kemudian, Aaron dan Jen muncul dari tikungan jalan setapak. Mason digendong Aaron, mereka tertawa bersama tentang sesuatu. Ketiganya bersama, normal seperti biasa. Aku hanya berdiri di sana, pintu setengah terbuka, mencoba memahami apa yang baru saja kudengar. Aku menceritakannya pada Aaron nanti di dalam. Dia tidak tertawa, tapi matanya memberi tatapan yang mengatakan, "Oke, mungkin, tapi juga mungkin tidak." Dia menyarankan mungkin aku hanya bermimpi, demam, setengah sadar. Mungkin aku mengira-ngira. Namun malam itu, semuanya menjadi lebih aneh. Suhu turun drastis setelah matahari terbenam, dan angin cukup kencang untuk mengguncang salah satu jendela kayu. Mason tak mau tenang, jadi Aaron membawanya ke ruang utama untuk digendong dekat perapian. Dia membungkus Mason rapat-rapat dan duduk di kursi tua dekat jendela, bergoyang pelan sambil angin menderu di luar. Aku tertidur lagi hingga dia membangunkanku. Tangannya mengguncang bahuku. "Kamu pergi keluar?" tanyanya pelan. Aku masih setengah mengantuk. "Tidak, kenapa?" Dia menceritakan apa yang baru saja terjadi. Seseorang atau sesuatu bergerak di sekitar kabin. Tidak hanya dekat, tapi mengelilingi seluruh bangunan, menapaki salju dengan langkah lambat tapi pasti. Dan kemudian, dua ketukan di dinding. Tidak keras, tidak marah, hanya tepat. Dua dentuman seolah memberitahu, kami ada di sini. Lalu, hening total. Tidak ada langkah yang pergi. Tidak ada papan berderit. Hanya diam penuh maksud. Aaron menunggu 10 menit sebelum membangunkanku. Terlalu takut untuk bergerak. Aku mencoba mencari penjelasan rasional angin yang menggeser pohon, salju jatuh dari atap, atau rubah yang lewat. Tapi Aaron pucat, tangannya gemetar. Dia bukan tipe orang yang mudah ketakutan. Kami tidur di kamar yang sama. Setelah itu, Mason tidur di antara kami. Aaron menutup dan mengunci pintu kamar. Meskipun hanya kami yang ada di sana, kami memutuskan untuk pergi lebih pagi keesokan harinya. Tapi kabin itu seolah memberi peringatan terakhir sebelum kami bisa keluar. Jen menawarkan untuk menjaga Mason di kamarnya malam itu. Dia ingin kami mendapatkan tidur penuh sebelum perjalanan panjang. Aaron ragu, tapi akhirnya setuju. Kami memang sangat membutuhkan istirahat. Hampir tengah malam, Jen menjerit. Kami langsung bangun dan berlari ke lorong. Dia berdiri di dekat jendela, memeluk Mason begitu erat sampai aku khawatir dia akan melukainya. Matanya menatap ke pintu depan, tak berkedip, tak bergerak sedikit pun. Dia berkata ada seseorang yang mengetuk pintu 3 kali. Bukan seperti tetangga yang sekedar memeriksa atau orang iseng yang bercanda. Suaranya terdengar seperti seseorang mencoba memecahkan pintu dengan kedua tinju dan seluruh kekuatannya. Dan kemudian hening. Tak ada langkah kaki. Tak ada suara mundur. Jen membuka pintu hampir seketika, mengikuti insting.
tapi tak ada siapapun di sana. Tak ada bekas, tak ada jejak. Salju di tangga tetap utuh. Setelah itu, dia tidak bisa tidur. Dia memakaikan mantel dan sepatu pada Mason, dan memeluknya di tempat tidur. Mata terjaga sepanjang malam, seakan menunggu ketukan berikutnya. Kami pergi saat fajar, tanpa sarapan, tanpa membereskan apapun, hanya mengambil barang dan langsung masuk ke mobil. Aaron diam selama 1 jam pertama perjalanan. Aku tak meminta dia bicara. Kami pikir itu sudah berakhir, tapi beberapa minggu kemudian, ada sesuatu yang terasa salah. Mason mulai mengoceh. Kata-kata kecil pengulangan, hal normal bagi bayi. Tapi suatu pagi, saat aku sedang mengganti popoknya, dia menunjuk ke lorong dan berkata, jelas sekali, orang dingin masuk. Begitu saja. Datar, tanpa nada. Aku membeku. Aaron menertawakannya ketika aku memberitahu, bilang mungkin dia menirunya dari kartun atau sesuatu. Tapi dia mengulanginya malam itu dan malam berikutnya. Selalu malam, selalu menunjuk ke arah pintu. Coleman masuk. Kali ketiga, Aaron sudah tak tertawa lagi. Puncaknya terjadi saat makan malam. Sekitar sebulan setelah kami kembali, kami makan spaghetti bertiga, dan Mason mulai bicara tentang bermain dengan kakeknya yang lain. Aaron tersenyum dan bertanya apakah maksudnya ayahnya yang tinggal beberapa jam dari sini. Mason menggeleng. Tidak, yang dengan mata salju. Dia bersembunyi, katanya seperti mengingat sesuatu. Kami tidak menyelesaikan makan malam. Malam itu kami mematikan lampu lebih awal. Duduk di ruang tamu dalam diam, sementara Mason tidur. Kami membatalkan perjalanan musim semi, menjual semua perlengkapan camping dan pakaian salju. Aaron tak ingin ada yang mengingatkannya pada akhir pekan itu. Jan juga tak pernah membicarakannya. Music. Rex baru saja berulang tahun ke-16 beberapa minggu sebelumnya. Dia sepupuku, tapi karena jarak usia kami hampir 20 tahun, aku selalu merasa lebih seperti kakak daripada sepupu. Ibunya, bibiku, membesarkannya sendirian. Setelah dia meninggal, aku berusaha ada untuk Rex sebanyak yang aku bisa. Belakangan, dia terlihat tertutup, berhenti banyak bicara, bolos kelas, mengabaikan pesan, menghindari semua orang kecuali mungkin aku. Jadi untuk ulang tahunnya, ketika aku menanyakan apa yang ingin dia lakukan, dia hanya bilang ingin melakukan tidak ada yang ribut. Aku pikir yang dia butuhkan benar-benar adalah ruang yang nyata. Aku lalu menyarankan perjalanan camping, hanya kami berdua. Aku tahu sebuah tempat jauh di Appalachian, dekat perbatasan West Virginia dan Kentucky. Terpencil tapi indah. Terakhir kali aku ke sana bersama ayahku lebih dari 1 dekade lalu, dan aku masih ingat rasanya. Sunyi, tapi terasa menekan dari semua sisi. Aku pikir suasana yang tenang mungkin bisa membantunya bernapas lagi. Kami menyiapkan mobil pada hari Jumat, berangkat sebelum matahari terbit, melewati jalan-jalan kecil sepanjang perjalanan, dan akhirnya parkir di sebuah tikungan yang nyaris tak terlihat. Lebih terlihat seperti jalan masuk rumah seseorang daripada jalur resmi. Dari sana, kami harus berjalan sekitar 2 mil menuju sebuah lapangan terbuka yang kupikirkan. Kami berjalan perlahan, salju berderak di bawah sepatu bot kami. Dingin awal Desember sudah menyelimuti, tapi beberapa hari terakhir tidak turun salju. Jadi semuanya kering dan berlapis es tipis. Tak ada jejak di depan kami, tak ada bekas ban di jalan tanah, hanya hutan. Aku ingat Rex menatap pohon-pohon di sekitarnya. Bukan karena gugup, tapi seperti dia baru menyadari keindahan mereka. Cabang-cabangnya yang berkelok, salju yang menempel seperti icing di atasnya. Ini saat paling tenang yang kulihat darinya dalam beberapa bulan terakhir. Kami sampai di lokasi sekitar jam 4 sore. Lapangan itu tersembunyi di antara 2 bukit, dengan perlindungan alami dari pohon pinus di satu sisi. Tidak ada sinyal, tidak ada pesawat di langit, tidak ada suara listrik, hanya suara kami membuka tenda, dan sesekali suara retakan es di cabang pohon. Malam itu,
Kami menyalakan api dengan beberapa kayu kering yang kubawa dan mencairkan salju untuk Koko. Dia benar-benar tersenyum. Kami berbicara berjam-jam tentang sekolah, teman-temannya, dan bagaimana aneh rasanya tinggal dengan kakek neneknya. Sebagian besar percakapan kembali membahas ibunya. Aku membiarkannya memimpin cerita. Aku hanya mendengarkan. Kami masuk ke tenda sekitar jam 10 malam. Rex menutup dirinya dalam sleeping bag tanpa mengucapkan selamat malam. Dia hanya menatap langit-langit tenda sampai matanya terpejam. Entah jam berapa, sekitar tengah malam, aku terbangun karena kedinginan. Api sudah padam, kompor dingin. Wajahku sakit karena udara dingin. Saat hendak meraih sarung tangan, aku menyadari Rex tidak ada di sleeping bag-nya. Aku mengenakan sepatu bot dan melangkah keluar ke salju. Dia berdiri sekitar 5 meter dariku, tepat di tepi tempat lapangan kecil kami kembali menjadi hutan. Jaketnya terpasang, sepatu botnya, tangan di sisi tubuh, diam tanpa bergerak. Aku berbisik, "Rex, kamu sedang apa?" Dia tidak langsung menjawab. Perlahan menoleh ke arahku, seolah butuh tenaga ekstra untuk bergerak. "Dia di luar sana," katanya. Perutku menciut sedikit. "Siapa?" tanyaku. Dia hanya menatap ke arah hutan, tanpa berkedip, seolah melihat sesuatu yang tak bisa kulihat. Aku melangkah mendekat, menyentuh lengannya. Dia kaget, hampir tersandung seolah aku menariknya keluar dari tidur, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk sebuah pohon di kejauhan. Sebuah pinus, patah bersih di tanah sekitar 5 meter dari tanah. Bukan hal yang aneh, badai memang sering menumbangkan pohon, tapi ada yang berbeda. Cara pohon itu miring, patah, dan berongga di tengah. Dia sudah berdiri di sana cukup lama, katanya pelan. Aku menatap. Salju tak terganggu. Tak ada jejak, tak ada bentuk, hanya hutan. Udara begitu hening, seakan pohon-pohon menahan napas. Aku bilang padanya, mungkin itu hanya mimpi atau matanya yang menipu di kegelapan. Dia tak membantah, hanya berbalik dan berjalan kembali ke tenda. Malam itu, kami tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dia menutup sleeping bag dan tetap diam. Aku berbaring, mata tetap terbuka, mendengar setiap retakan salju dan gesekan cabang. Keesokan paginya, aku membuat oatmeal sementara Rex berjalan-jalan di dekat sungai kecil. Dia kembali tepat waktu untuk sarapan dan berkata bahwa dia bermimpi aneh, tapi tak ingat detailnya. Seharian itu kami berjalan, mengikuti jalur di punggung bukit yang membuka pemandangan ke lembah beku, melihat beberapa rusa dari kejauhan, indah tapi sunyi dan murni. Jenis keindahan yang tidak dibuat untuk manusia, tapi hanya untuk alam itu sendiri. Kami kembali ke perkemahan saat senja, tapi ada yang terasa salah. Sulit dijelaskan. Suhu tetap sama, langit pun tak berubah, tapi keheningan terasa berbeda, lebih pekat, seolah hutan itu telah bergeser, atau seolah ada yang mengawasi kami, dan pengawas itu tak peduli apakah kami menyadarinya. Malam itu, kami tidak menyalakan api, tidak banyak bicara, hanya memanaskan sup, makan cepat, lalu masuk ke tenda. Tepat sebelum tidur, Rex memecah keheningan. "Menurutmu, ada orang yang tinggal di sini penuh waktu, menyembunyikan diri, tak ada yang tahu?" Aku menjawab, "Mungkin. Aku pernah baca cerita tentang orang yang hidup seperti itu." Dia mengangguk pelan. "Tapi bagaimana kalau mereka bukan manusia?" Aku bertanya maksudnya. Dia hanya mengangkat bahu dan menutup wajahnya dengan kantong tidur. Malam itu, tidur terasa lebih sulit. Setiap suara terdengar lebih keras, lebih jelas. Aku mulai menghitung detik antara bunyi retakan es di luar, hanya untuk menjaga pikiranku tetap fokus. Setelah pukul 2, Rex berbisik namaku. Tidak keras, cukup untuk membangunkanku dari setengah tidur. Mereka di pohon-pohon. Aku duduk seketika. Dia menatap langit-langit tenda, pucat dan kaku. Aku mengambil senter, membuka resleting,
dan melangkah keluar. Dingin menusuk, jari-jari hampir langsung mati rasa. Tapi yang menghentikanku bukan dingin. Yang membuatku membeku adalah apa yang kulihat. 3 sosok, mungkin 20 yard dari kami, berjajar rapi, diam. Tidak ada senter, tidak ada perlengkapan terlihat, tidak bersuara, hanya berdiri di sana. Awalnya, aku pikir itu mungkin pohon. Bayangan bisa menipu di gelap. Tapi kemudian, aku sadar mereka berdiri di atas salju, bukan di belakangnya. Aku memanggil, "Halo, kalian butuh sesuatu?" Tidak. Rex muncul di sampingku beberapa langkah ke belakang. Suaranya pecah saat berkata, "Jangan bicara pada mereka." Aku menatapnya. Mereka apa? Dia menggeleng, mata membesar. Mereka lebih dekat tadi. Dingin itu, lebih dari sekadar suhu, menembus tulangku. Kami mundur perlahan ke tenda. Itu saat gerakan dimulai. Bukan dari sosok itu, tapi di sekitar kami. Suara renyah di salju, cepat dan lebar, mengelilingi. Seolah ada sesuatu berlari melalui pepohonan di sekitar perkemahan. Kami tidak menunggu. Aku menarik lengan Rex, mengambil tas darurat, dan kami lari. Tidak sempat mengemas apapun. Hanya lari menuju sungai, berharap bisa memutar dan menemukan jalan. Hutan tidak mau bekerja sama. Jejak salah. Sungai berbelok ke arah yang berlawanan. Landmark masa kecilku hilang atau berpindah tempat. Kami melewati tumpukan batu yang sama 2 kali. Jarum kompas berputar seperti mainan anak-anak. Rex terus berbisik pada dirinya sendiri, "Dia di sini. Dia tidak ingin kita pergi." Aku bertanya siapa dia. Dia tidak menjawab. Kami terus berjalan, kini lebih lambat, kelelahan, gigi gemeretak. Di suatu titik, aku melihat jejak sepatu di depan. Jejak kami, tapi lebih dalam, seolah ada yang menekannya lebih keras. Aku berhenti, berbalik. Tidak ada apa-apa. Rex berbisik. Dia berdiri di belakang kita. Aku tidak menoleh. Aku menarik lengannya dan terus berjalan. Tepat sebelum fajar, kami menemukan jalan layanan. Lebih jauh ke utara dari yang kukira. Terlalu jauh. Tapi mobil masih di sana, jendela utuh, pintu terbuka, seolah tak tersentuh. Kami masuk, aku menyalakan mesin, memutar pemanas, dan kami melaju dalam diam. Kami tidak pernah membicarakan itu lagi. Seminggu sebelum Natal, pacarku mengakhiri hubungan. Setelah dia pergi, apartemen terasa aneh. Sunyi, dingin, seperti sesuatu masih mengintai, menunggu. Jadi, ketika sepupuku Garrett tiba-tiba menirimi aku pesan menanyakan apakah aku mau ikut camping musim dingin, aku langsung bilang ya, bahkan sebelum dia selesai menjelaskan. Aku tidak peduli di mana atau seberapa dinginnya. Aku hanya tahu, aku tidak tahan untuk duduk di tempat mati itu 1 malam lagi. Dia memilih sebuah lokasi yang sudah dia incar di pegunungan Appalachian, sekitar garis perbatasan Kentucky dan Virginia. Satu-satunya syarat, katanya, adalah kami harus mendaki beberapa mil karena truk tidak bisa melewati gerbang hutan. Keesokan paginya, kami berangkat. Garrett membawa sebagian besar perlengkapan. Kami parkir di gerbang di mana jalan kerikil bercabang dari jalan kabupaten. Tidak ada mobil lain, tidak ada jejak di salju. Kami mendaki sekitar 5 kilometer, mengikuti jalur kayu yang hampir tidak terlihat. Rasanya seperti kami memasuki gelembung yang terjaga sempurna. Sunyi, tak tersentuh, hanya suara lembut sepatu kami yang menginjak salju yang memecah kesunyian. Salju setebal sekitar 15 cm. Cukup untuk memperlambat langkah, tapi tidak cukup untuk menghentikan kami. Kami menemukan sebuah area terbuka yang dikelilingi pohon pinus lebat dan tebing curam. Cukup untuk 2 tenda dan sebuah lingkaran api. Garrett bilang dulu ini area persiapan para penebang kayu.
Dia masih bisa melihat bekas pondok alat tua yang samar di salju. Malam pertama tidak terlalu buruk. Dingin tentu, tapi masih bisa ditoleransi. Api membuat hangat sampai kami masuk ke tenda. Aku berbaring di tenda, menatap kain nilon di atasku, mendengarkan suara api berderak sampai akhirnya tertidur. Lalu, sekitar pukul 01.00 dini hari, aku terbangun ingin buang air kecil. Aku memakai sepatu, membuka tenda, dan melangkah keluar. Api hampir padam, hanya tersisa cahaya merah lembut di abu. Pohon-pohon tampak seperti siluet hitam di langit yang samar. Dan kira-kira 10 meter dari tempatku berdiri, di antara dua batang pohon, ada sesuatu yang tinggi dan ramping. Awalnya aku mengira itu rusa. Itu masuk akal. Tapi ia tidak bergerak sama sekali. Kepalanya menunduk, hampir tenggelam ke dadanya, seolah mendengar sesuatu dari tanah. Aku menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Aku menggeser sepatuku di salju, setengah berharap makhluk itu akan lari. Tapi tidak. Tidak ada reaksi sama sekali. Aku menyalakan senter dan mengarahkan cahaya ke arahnya. Tapi yang kulihat hanyalah cabang-cabang kosong dan sebidang salju di mana tidak ada yang bergerak. Aku tidak tinggal lama di luar. Selesai, aku kembali ke tenda dan menutup resleting sampai ke atas. Keesokan paginya, sambil minum kopi dan makan telur bubuk, aku cerita pada Garrett. Dia tersenyum dan bilang, gelap bisa membuat mata kita bermain ilusi. Dingin juga memengaruhi. Katanya sambil mengunyah, itu seperti static visual. Otak kita mengisi apa yang seharusnya ada. Mungkin aku tidak terlalu menekannya. Setelah sarapan, kami mendaki tebing di belakang kamp untuk mendapatkan pemandangan lebih baik. Pendakiannya tidak mudah. Lereng licin dan banyak batu lepas. Di puncak, kami menemukan sisa-sisa cerobong tua, batu, dan lumut menutupi, tinggi sekitar 1,2 meter. Tidak ada kabin, hanya perapian. Terlihat seperti tidak tersentuh selama puluhan tahun. Kami mengambil beberapa foto, bercanda tentang membangun kembali rumah itu, lalu melihat jalur sempit menurun di sisi lain tebing. Tidak terlihat seperti jalur resmi, lebih seperti lekukan alami yang terbentuk seiring waktu. Garrett ingin mengikuti jalur itu. Aku tidak. Kami tidak tahu seberapa jauh jalur itu, atau apakah bisa kembali sebelum gelap. Dia bersikeras sebentar, tapi akhirnya menyerah. Malam kedua terasa berbeda. Dimulai dengan langkah kaki. Tidak sekaligus, hanya suara lembut dan teratur di salju. Ukuran langkahnya terukur, sengaja. Aku masih terjaga, menelusuri foto lama di ponsel di dalam tenda. Garrett sudah tidur lebih awal. Aku pikir itu rusa lagi, atau mungkin seekor koyote. Tapi iramanya salah. 2 langkah. Bukan langkah acak hewan, tapi gerakan sengaja, hampir seperti seseorang yang berjalan dengan penuh perhatian. Langkah itu mengelilingi area, tidak membentuk lingkaran utuh, tapi seperti lengkungan, lalu berhenti. Aku menahan napas, menunggu. Tidak ada suara lain. Duduk tegak, aku membuka resleting tenda sedikit saja untuk mengintip. Api unggun hampir padam, hanya menyisakan cahaya redup. Aku tidak melihat siapapun. Tapi tepat di tepi cahaya itu, ada pola di salju. Sebaris jejak kaki melengkung, panjang, berbentuk manusia, telanjang. Jejak itu bukan milikku atau Garrett. Jaraknya lebih lebar, langkahnya lebih panjang. Pagi datang, dan Garrett juga melihatnya. Ia berjongkok di dekat salah satu jejak, menatap dalam-dalam. Mungkin cuma salju yang bergeser, gumamnya. Kadang salju bergerak sendiri. Tapi bahkan saat ia mengatakannya, aku tahu ia tidak yakin. Jejak itu terlalu jelas. Lengkungan kaki, jari-jari, bahkan retakan halus di tumit terlihat nyata. Kami berencana membongkar tenda setelah sarapan. Tapi tas punggungku hilang. Tas itu tergantung di sebuah gantungan pohon tepat di samping tendaku,
sekitar 1,5 meter dari tanah, jauh dari api. Aku memeriksa tanah, berharap tas itu jatuh atau tertutup salju. Tidak ada. Tidak ada jejak gesekan, tidak ada tanda hewan. Tas itu benar-benar lenyap. Garrett terdiam. Ia berhenti membuat kopi. Kami memeriksa area sekitar bersama, hampir tidak bicara. Aku bilang akan membawa apapun yang bisa kubawa dan kami segera berangkat. Saat kami berkemas, Garrett meraih sleeping bag-nya untuk dilipat, lalu berhenti. Ia memegang sesuatu, seikat ranting kecil, diikat benang merah, sebesar kepalan tangan. Bau kayu tua dan logam samar menyengat. Terletak dalam-dalam di sleeping bag, tepat di dekat dada Garrett. Ia bertanya apakah aku yang meletakkannya. Kami tidak mengemas tenda dengan benar setelah itu. Hanya memaksakan barang ke tas Garrett dan meninggalkan semuanya, termasuk kedua tenda. Kami kembali lewat jalur yang sama, tapi segera terasa aneh. Medan tidak sesuai, kemiringan terlalu curam. Penanda plastik oranye yang kami ikat, sebagian hilang, yang lain berpindah. Aku meminta Garrett melambat, tapi ia terus berjalan. Kita cuma salah arah, katanya. Kami berdebat, berbisik, tajam dan singkat. Lalu aku melihat sesuatu yang hitam mencuat dari salju di depan, tas punggungku. Berdiri tegak, seperti sengaja diletakkan di situ. Tali pas tidak beku, salju tidak menutupi. Tas itu baru saja diletakkan. Aku membuka kantong depan, semuanya masih utuh, tapi di bagian itu terdapat lumut basah berwarna abu-abu kehijauan dan gumpalan rambut. Tampak seperti manusia. Kami tidak bicara setelah itu. Hanya terus berjalan. 2 jam kemudian, kami sampai di mobil. Masih di tempat yang sama. Salju turun semakin deras. Jarak pandang menurun cepat. Perjalanan pulang sunyi. Garrett mengantarku pulang tanpa banyak bicara. Musik. Sepupuku, Nolan, dan aku merencanakan pendakian seminggu di Blue Hollow Range, di perbatasan Georgia dan North Carolina. Kami tumbuh besar dengan hiking dan berburu di pegunungan ini, jadi beberapa hari menjelajah tidak terasa terlalu menakutkan. Malam itu kami mendirikan tenda di sebuah lapangan terbuka, dekat jalan logging tua. Salju tadi siang hanya tipis, tapi cukup untuk meredam suara dan membuat semuanya terasa lambat, jauh, seperti dunia berhenti sebentar. Jejak yang kami lalui renyah, tapi masih bisa ditapaki, dan sepatu boots kami tahan dengan baik. Kami berada di suatu tempat di antara Black Elk Bluff dan Harmons Hollow, tepat di tengah-tengah hutan terpencil. Tidak ada pos ranger atau tempat berteduh untuk bermil-mil jauhnya. Kami mendirikan tenda, menggali area untuk api unggun, dan menggantung kantong makanan beruang di pohon terdekat yang bisa dipanjat sebelum matahari tenggelam. Udara dingin, tapi tidak menusuk tulang, cukup untuk membuat ujung jari terasa nyeri jika berhenti bergerak terlalu lama. Makan malam kami seperti biasa, chili kering instan, sedikit gosong di dasar panci, dimakan langsung dari kantong dengan spork. Kami duduk di dekat api, kaki terulur, ketika tiba-tiba terdengar suara itu. Langkah kaki, lambat tapi mantap menggeretak salju di belakang kami. Kami berdua menoleh bersamaan. Seorang pria tua masuk ke tepi area terbuka. Mungkin berusia pertengahan 60-an, bahkan awal 70-an. Tubuhnya tinggi dan kurus, mengenakan mantel kanvas tebal dengan tudung berbulu, membawa tongkat kayu ukir tangan yang tampak lebih dekoratif daripada fungsional. Sebuah tas kulit tergantung di bahunya, dan meski udara dingin, dia tidak terlihat gemetar. Dia memperkenalkan dirinya hanya dengan satu nama, Darald. Tidak ada nama belakang, tidak ada salam hangat. Hanya Darald. Dia tidak meminta izin duduk, hanya mengangguk seolah memang sudah ditunggu, lalu menempatkan dirinya di salah satu tunggul seolah itu sudah menjadi tempatnya. Beberapa menit pertama terasa aneh. Ia banyak bicara, tapi tidak dengan ritme percakapan normal. Seperti ia menghafal beberapa kalimat, cerita kecil, atau fakta yang tidak saling terkait. Ia berkata bahwa kami beruntung karena belum ada badai, lalu menambahkan,
Salju tak menghentikan apa yang ingin bergerak. Lalu ia tertawa, pendek, tajam, seperti menceritakan lelucon, tapi tidak ada yang lucu sama sekali. Nolan menatapku sekejap saat dia mengatakan itu. Bukan dramatis, hanya kedipan mata kecil, seolah berkata, "Kamu dengar ini juga kan?" Darrell terus menawarkan sesuatu. Pertama daging kering yang dibungkus kertas lilin, katanya dia mengawetkan sendiri. Lalu minuman peppermint schnapps. Kemudian 2 kaleng Coke, katanya dibawa dari balik bukit. Setiap kali dia menekankan bahwa dia tidak memakannya sendiri, hanya ingin berbagi. Ucapannya itu terdengar dibuat-buat, mengusik rasa penasaran kami. Pada satu titik, dia bertanya apakah tenda kami cukup hangat untuk 2 pria dewasa. Cara dia bertanya tidak terlihat menyeramkan, tapi ada sesuatu yang aneh. Senyum yang mengikutinya terlalu lama, terlalu kaku. Akhirnya dia berdiri, menatakan harus memberi makan anjingnya. Itu mengejutkan kami berdua. Dia belum pernah menyebut anjing sebelumnya. Sekonyong-konyong ia melemparkannya seperti itu hal paling normal di dunia. Lalu ia menambahkan, jika kami ingin hangat atau makan sungguhan, bisa mampir ke rumahnya. Kalian akan mencium asapnya, katanya, menunjuk ke arah hutan lebat di barat. Setelah dia pergi, Nolan berbisik. "Kamu yakin dia orang baik?" Aku hanya menggeleng. Kami tidak membahasnya lagi. Kami berdua merasakan hal yang sama, tapi tak ingin menyinggungnya. Kami membersihkan dengan cepat, membuang sisa makan malam ke kantong beruang. Menggantungnya lebih tinggi dari biasanya. Mengecek ikatan 2 kali, lalu masuk ke tenda, menutup resleting sebelum api benar-benar padam. Tidak ada dari kami yang ingin berada di luar lebih lama dari yang diperlukan. Aku berbaring lama hanya mendengarkan. Setiap retakan cabang membuat telingaku menegang. Sekitar tengah malam, terdengar sesuatu yang samar, seperti sesuatu diseret, bukan langkah kaki. Suara lembut, lambat, menggores permukaan salju yang beku. Nolan sudah terjaga. Dia duduk tanpa berkata sepatah kata pun, dan aku mengikuti. Kami menatap kain tenda, tipis dan pucat diterpa cahaya bulan. Sebuah bayangan melintas di atasnya, bukan berjalan meluncur. Mungkin berat, tapi tidak menghentak. Kami tetap diam. Aku rasa tidak ada dari kami yang bernapas selama 1 menit penuh. Lalu hilang. Tidak ada suara lagi setelah itu. Hanya kesunyian yang kembali menyelimuti. Aku tidak ingat kapan tertidur. Pasti akhirnya tertidur juga. Hal berikutnya yang kuingat. Cahaya mulai menembus kain tenda. Lembut dan abu-abu. Kami bangun perlahan, dan ketika melangkah keluar, dunia terasa berbeda. Seperti tersusun ulang. Ada 2 jejak di sekitar tenda. Satu dari sepatu bot, sempit dalam bukan milik kami. Pasti bukan dari malam sebelumnya. Jejak lain sama sekali bukan sepatu bot. 4 titik kontak jelas seperti cakar, tapi besar, sangat besar. Dan langkahnya terlalu panjang untuk hewan berkaki 4. Terlalu rapi, seolah sengaja diatur. Kedua jejak itu mengelilingi tenda sekali, lalu pergi bersama menuju sekumpulan pohon yang sebelumnya ditunjuk Darrell. Kemudian Nolan melihat pohon tempat kami menggantung tas makanan. Tali terpotong rapi setengah jalan. Tidak sobek, tidak robek, hanya dipotong. Tasnya hilang. Cabang yang kami pakai kehilangan kulitnya, dan batangnya penuh goresan panjang, sempit, cukup dalam untuk menyingkap kayu pucat di bawahnya, seperti cakaran. Tapi tidak ada jejak di bawahnya. Tidak ada tanda-tanda sesuatu memanjat atau melompat. Kami tidak bicara, hanya berkemas, tidak terburu-buru, tidak panik, hanya bergerak dengan pemahaman bersama kami harus pergi. Bukan rasa takut biasa. Ini sesuatu yang lebih berat, seperti naluri. Saat kami memasukkan tenda, Darrell muncul lagi dari sisi hutan yang sama, tempat jejak itu menghilang. Jaket yang sama, tongkat yang sama. Dia tampak benar-benar terkejut melihat kami sudah berkemas. "Sudah berangkat?" katanya.
Aku ingin tunjukkan anjing-anjing itu. Senyum lebarnya kali ini, seolah dia menikmati sesuatu yang tidak kami mengerti. Kami bilang kami masih punya perjalanan jauh dan tidak ingin kehilangan cahaya hari. Dia mengangguk pelan, lalu berkata, "Hati-hati, jejak di salju ini kadang kembali ketika seharusnya tidak." Kami tidak menjawab, hanya terus berjalan hingga tiba di pos penjaga dekat Kereran Ridge. Hal pertama yang kami tanyakan, apakah ada orang tinggal di area yang baru kami lewati. Penjaga menatap kami sejenak, lalu berkata, "Ada beberapa orang tersebar di sana." Malam itu, kami bermalam di camping ground publik dengan tenda lain di sekitar. Sekitar seminggu kemudian, Nolan mengirimku artikel berita. Beberapa pendaki melaporkan melihat anjing besar dan kurus di dekat Harmons Hollow. Disebutkan tinggi, bergerak aneh, jelas bukan koyote. Pihak berwenang setempat menganggapnya biasa saja. Mungkin anjing liar, tidak berbahaya. Aku berusia 32 tahun ketika memutuskan melakukan solo camping musim dingin di dekat Danau LA, jauh di hutan tinggi, jauh dari jalur yang biasa digunakan orang. Aku tumbuh dengan menjelajah daerah itu, sebagian Highland Trail, garis-garis ridge di barat Mill Creek. Tapi kali ini, aku menginginkan sesuatu yang berbeda. Aku pernah melakukan beberapa solo hiking sebelumnya, tapi belum pernah sedalam ini di musim dingin. Aku merindukan kesendirian, dan aku sudah siap. Tenda 4 musim, pakaian hangat, makanan terkemas rapi, ringan dan pas. Aku pikir, jika aku berangkat lebih awal, aku akan sampai di tempat itu dengan cukup waktu untuk menyiapkan semuanya sebelum matahari terbenam. Waktu itu akhir Desember, dinginnya menusuk, tapi aku justru merasa bersemangat. Aku mengikuti jejak binatang yang sudah memudar, melewati pepohonan, sekitar 6 mil masuk ke hutan, terus menanjak. Perjalanan itu sendiri tenang, hanya ada kesunyian yang tertahan oleh salju tebal di mana-mana. Angin belum berhembus, pohon pinus menjuntai di bawah embun beku. Lanskap seperti ini membuatmu merasa seperti berjalan di dunia yang belum tersentuh manusia. Aku menemukan sebuah punggungan yang cukup baik, tidak terlalu terbuka, tapi juga tidak terlalu rendah. Aku mendirikan tenda tepat di samping aliran sungai yang membeku. Ada cukup kayu mati di sekitar untuk membuat api yang hangat, dan lereng di belakangku menahan sebagian besar angin. Jujur, rasanya sempurna. Aku menyiapkan tenda, menyalakan api, dan memasak lentil hangat menggunakan kompor alkohol kecil yang kubawa. Sederhana, tapi terasa tepat di tengah dinginnya malam. Setelah makan, aku duduk di dekat api, memandang cahaya terakhir yang perlahan hilang dari pepohonan. Napasku mengepul tebal ke udara. Semuanya hening, hening yang membuatmu sadar akan detak jantungmu sendiri. Tidak ada satu ranting pun yang bergerak. Aku bahkan tidak bisa mendengar burung. Semuanya damai, tapi setelah beberapa saat, keheningan itu terasa terlalu sunyi. Aku masuk ke sleeping bag lebih awal, berpikir akan bangun sebelum matahari terbit untuk menjelajah. Aku ingat berbaring menatap atap tenda, menunggu tidur datang. Tidak ada suara gemerisik, tidak ada angin, hanya sunyi total. Aku rasa belum pernah aku merasakan keheningan seperti itu di hutan. Dan semakin lama, rasa tidak nyaman mulai muncul, seperti menunggu sesuatu memecah keheningan itu. Aku terlelap dan terbangun sekitar jam 1 malam, dalam gelap total. Api sudah padam, tidak ada suara sama sekali. Aku sempat berpikir untuk bangun menyalakan api lagi, tapi tetap di dalam sleeping bag, hanya mendengarkan. Sesekali, aku pikir aku mendengar sesuatu dari kejauhan. Bunyi logam beradu, ringan, hampir tidak terdengar. Mungkin hanya imajinasiku. Keesokan paginya, aku memulai rutinitas seperti biasa. Menyalakan kompor, membuat kopi, merenggangkan otot yang pegal. Udara lebih dingin dari hari sebelumnya, mungkin di bawah 10 derajat. Aku memutuskan untuk menjelajah sekitar punggungan, ingin tahu apa yang ada di sekitarnya. Sekitar 1/4 mil ke barat, aku menemukan sesuatu yang tidak pernah kuharapkan.
Awalnya kupikir hanya kayu tumbang, setengah tertutup salju, layu di bawah lumut. Tapi kemudian aku memperhatikan susunan kayu itu. Tidak acak, mereka membentuk segitiga, bersandar satu sama lain seperti atap darurat. Tidak cukup tinggi untuk berdiri di bawahnya, tapi jelas dibuat oleh manusia. Mungkin bekas tempat berteduh, atau jebakan pemburu lama. Hampir tak terlihat, kecuali berdiri tepat di atasnya. Kayu itu hitam karena usia, melengkung, setengah lapuk. Beberapa paku berkarat menonjol di sudut aneh, yang jarang terlihat lagi sekarang. Di dalamnya tampak platform yang rusak, mungkin bekas tempat tidur atau rak, tapi sebagian besar runtuh. Aku melangkah lebih dekat dan segera merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di bawahnya tidak rata. Bukan karena erosi, tapi seolah sesuatu mendorongnya dari bawah. Bentuknya melengkung tidak wajar, seperti bumi terganggu dan menetap dengan cara yang salah. Salju di sekitarnya lebih tipis, dan udara terasa berbeda. Bukan lebih hangat, tapi kurang menusuk, lebih lembut. Aku berdiri beberapa menit hanya menatapnya, mencoba memutuskan apakah harus melihat lebih dekat. Aku mengambil ponsel untuk memotret, tapi layar tidak merespons. Nyala sebentar, menampilkan layar kunci, lalu mati total, tidak bisa dinyalakan lagi. Aku mengganti baterai cadangan. Rasanya sama, seperti sebuah pertanda. Aku tidak menyentuh bangunan itu. Aku hanya berbalik dan berjalan kembali ke perkemahan, meyakinkan diri sendiri bahwa itu mungkin tidak berarti apa-apa. Hanya bekas tempat berburu yang dibuat seseorang puluhan tahun lalu dan kemudian terlupakan. Tapi perasaan itu tidak pergi, seolah ada sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di dalam sleeping bag, mendengar angin datang dan pergi. Keheningan muncul kembali dalam gelombang aneh, seperti seseorang memutar volume naik dan turun berulang-ulang. Tiba-tiba, aku mendengar ketukan logam lagi. Kali ini lebih keras. Benar-benar nyata. 2 klik tajam, lalu hening. Beberapa menit kemudian, terdengar lagi. Lalu, aku mendengar napas, tepat di luar dinding tenda. Tarikan napas panjang, dihembuskan dengan suara basah dan tidak rata. Bukan binatang, bukan orang yang lewat. Aku duduk menahan napas, mencoba mendengar di luar detak jantungku sendiri. Setelah sekitar 30 detik, aku membuka sedikit penutup tenda dan mengintip. Tidak ada apa-apa, tidak ada jejak di salju, tidak ada gerakan, hanya diam yang dingin dan mati. Sekitar jam 4 pagi, aku menyerah mencoba tidur. Aku mengenakan sepatu bot dan duduk di dekat sisa api unggun, melihat bara api retak di bawah lapisan es tipis. Tubuhku menggigil, tapi bukan hanya karena dingin. Aku terus melirik ke hutan, setengah berharap sesuatu bergerak. Dan kemudian, sesuatu benar-benar bergerak. Di barat, dekat tempat aku melihat bangunan tua itu, ada uap yang naik di atas pepohonan, seperti seseorang menyalakan api atau sesuatu yang hangat memancar melalui salju. Itu tidak masuk akal. Tidak ada yang seharusnya panas di tempat ini. Aku menyalakan lampu kepala dan mendekatinya. Semakin dekat, semakin terasa. Udara bergeser, dingin perlahan hilang. Saat aku sampai di tepi lapangan, aku menyadari tubuhku tidak lagi menggigil. Napasku tidak berembun. Salju hilang dari tanah dalam lingkaran sekitar 3 meter di sekitar bangunan, tanahnya basah. Uap berputar naik seperti pusaran kecil. Aku berjongkok, jantung berdetak kencang. Aku tidak tahu apa yang aku harapkan, tapi bagian dari diriku masih berharap ini hal alami. Mungkin ada mata air di bawah tanah, atau sesuatu. Lalu aku mendengar suara. Suara datang dari dalam bangunan. Rendah, anehnya tenang. Hey man, come check this out. Aku membeku. Suara itu terdengar seperti suaraku. Tidak persis sama, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk merinding.
Seolah seseorang mendengar aku berbicara dan menirukan, menyalin nada tapi tidak ritme. Kata-katanya terdengar datar, terlambat setengah detik, seperti mencoba mengejar diri sendiri. Lalu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Hey man, come check this out." Kata yang sama, suara yang sama, tapi salah. Aku berdiri perlahan, berbalik ingin pergi. Tepat sebelum melangkah, aku menangkap kilatan gerakan di belakang bangunan. Pucat, rendah di tanah, terlalu cepat untuk seorang manusia merangkak. Aku tidak menunggu. Aku lari. Aku lari sekuat tenaga. Di perkemahan, aku meremas sleeping bag, mengambil kompor, meninggalkan semuanya. Aku hanya perlu bergerak. Aku mulai mendaki keluar sebelum matahari terbit. Mengikuti jalan yang sama saat masuk ke beberapa saat, aku tidak mendengar apa-apa, hanya langkahku sendiri dan sesekali suara retakan es di bawah kaki. Lalu, sekitar setengah mil, aku mendengarnya lagi. "Hey, man, come check this out." 20 kaki di belakangku. Aku tidak menoleh. Aku tidak berhenti sampai tiba di pos penjaga, tepat setelah senja. Kakiku gemetar. Aku masuk, mengunci pintu, duduk, dan tidak bergerak sampai pagi. Dan sekarang, ketika musim dingin datang dan malam menjadi sunyi, aku masih membayangkan suara itu di luar. "Hey man, come check this out."